Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NPM 1901011125 dari kelas PIC mata kuliah Al-Quran Hadis dan Pembelajarannya. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi UTS Al-Quran Hadis dan Pembelajarannya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Merdeka Belajar merupakan program kebijakan yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang dengan memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan murid untuk bebas berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, di mana kebebasan berinovasi ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional. Kebijakan program Merdeka Belajar dilancarkan untuk mewujudkan kualitas SDM Indonesia, terutama di era revolusi industri 4.0. Kebijakan program Merdeka Belajar meliputi 4 pokok kebijakan, yaitu penilaian USBN, komprehensif, diganti dengan asemen penilaian RPP. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif mahasiswa. Artinya, mahasiswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik kemampuannya. Inilah yang dibutuhkan mahasiswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam menyelesaikan masalah. Sebab dalam industri 4.0, basisnya adalah data teknologi, dengan kata lain, informasinya yang bisa diakses oleh semua orang. Konsep pendidikan baru ini sangatlah memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individual para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama, achievement kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukan sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa. Tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang serta bagi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan memberikan kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Untuk pertanyaan yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Proses pembelajaran mengajar perlu direncanakan agar dalam pelaksanaannya pembelajaran berlangsung dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Setiap perencanaannya selalu berkembang dengan pemikiran tentang apa yang akan dilakukan. Perencanaan program pembelajaran mengajar memperkirakan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada waktu pelaksanaan pembelajaran. Berikut ini metode untuk menyajikan pelajaran Al-Quran Hadis yang menyenangkan. Yang pertama, pembelajaran Al-Quran Hadis boleh saja mengadopsi teori pembelajaran Barat, misalnya dengan menerapkan teori pembelajaran CTL. Dasar teori ini adalah bahwa seorang pembelajar akan
mau dan mampu menyerap materi dasar pelajaran jika mereka dapat menangkap makna dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, mencoba menggali metode pembelajaran yang menyenangkan dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, karena dalam deretan Al-Quran Hadis, himpunan hadis Nabi terkandung metode pembelajaran yang dipakai oleh Allah dan Rasulullah dalam mendidik umat Islam, umat ini. Ketiga, dengan memanfaatkan teknologi, misalnya membelajarkan Al-Quran dengan menggunakan LCD dan laptop lewat presentasi PowerPoint. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Guru memberikan peran penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Memfasilitasi siswa untuk berkembang strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Adapun strategi yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis antara lain membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center, guru sebagai sumber informasi satu kesatuan. Di dalam kelas, guru menjelaskan pembelajaran siswa, diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis, siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Selanjutnya, strategi pembelajaran kontekstual, CTL. Strategi ini adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh dan dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menerapkan dalam kehidupan mereka. Strategi pembelajaran komparatif. Strategi ini adalah strategi berupa rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pengamatan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil teknologi. Dalam proses belajar, para guru dituntut agar mampu menggunakan alat yang dapat digunakan di sekolah dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat tersebut sesuai dengan perkembangan, dan tentunya guru sekarang sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan efisien. Media dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media ini adalah sering digunakan para guru untuk membantu menyampaikan isi materi. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk audiotif. Yang ketiga, media audiovisual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audiovisual atau bisa disebut media pandang dengar. Yang kelima, apa pendapat Anda? Yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran dan Hadis dan pembelajaran dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Evaluasi dalam proses pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Evaluasi merupakan rangkaian akhir dari proses pendidikan.
evaluasi secara sederhana sebagai suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan dengan jarak jauh dan memanfaatkan media internet dan alat pendukung seperti telepon seluler dan komputer. Pembelajaran online ini menjadi solusi pembelajaran di mana pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, termasuk Indonesia, dalam guna mendukung jalannya proses kegiatan pembelajarannya agar berlangsung secara maksimal. Evaluasi pembelajaran tersebut aspek sebenarnya tidak jauh berbeda dengan model aspek spiritual. Itulah sebabnya sebuah bab ini dijadikan suatu perhatian serius para guru-guru pendidikan agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.